Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik dari mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Studi Ilmu Ekonomi Modern, dan mahasiswa dari Politeknik Pratama Purwokerto, saya ucapkan selamat datang. Baiklah, terima kasih kehadirannya. Pada malam hari ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-13, di mana pertemuan kita ke-13 ini kita mengupas mengenai kepemimpinan organisasi ya. Pada minggu lalu kita telah mengupas mengenai tanggung jawab sosial. Sebelum saya mulai, saya persilahkan berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga pada malam hari ini kita diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin. Oke, saya mulai materi kita mengenai ini ya, pengantar manajemen pertemuan yang ke-13, yaitu mengenai kepemimpinan organisasi. Nah, di mana ini ya, kepemimpinan organisasi ini kepemimpinan organisasi, mungkin kalian sudah tidak asing dengar kata kepemimpinan organisasi. Tapi sebelum saya jelaskan mengenai kepemimpinan organisasi, terlebih dahulu ya kita mengenal apa sih tujuan dari ini ya, pembelajaran ini ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami, menganalisis serta kepemimpinan organisasi. Nah, maka dari itu di dalam pengantar manajemen ini kita mempelajari tentang ini kepemimpinan dari organisasi ya. Jadi kalau kalian kok kenapa harus mempelajari kepemimpinan organisasi, pasti sudah tidak asing ya kata ini ya, karena kepemimpinan organisasi ini ada dari kata pemimpin, membimbing, kemudian menuntun, orang yang berfungsi membimbing dan menuntun tersebut ya. Jadi intinya ini kita adalah ada bimbingan dari kepemimpinan ini ya. Makanya pelajaran dari pengantar manajemen pada bab 13 kita mempelajari kepemimpinan organisasi tersebut ya. Jadi setelah kalian lulus, kalian sudah bisa membimbing, menuntun, nah tersebut ya. Jadi kalian sudah sarjana, otomatis sudah bisa melakukan tersebut ya.
Oke, saya lanjutkan mengenai materi kita dari kepemimpinan organisasi. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli ya, seperti dikemukakan oleh Sutradinata. Nah, ini di mana pemimpin di sini, pemimpin kelompok atau 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarganya. Nah, kemudian di sini itu berawal dari ini ya, organisasi yang kecil ya. Misalkan kalian sudah berumah tangga, otomatis kalian memimpin di keluarga tersebut. Kemudian kita kembali lagi di daerahnya, keluarga besar. Nah, oke, saya lanjutkan lagi mengenai pemimpinan ini, di mana pemimpin ini juga diartikan kecakapan. Kecakapan apa? Kecakapan, khususnya kecakapan di bidang mempengaruhi orang lain bersama-sama, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas untuk pencapaian tujuan. Nah, itu yang dimaksud dari ini ya, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini ya bisa diartikan juga ini ya. Kepemimpinan ini bisa diartikan juga tadi sudah Anda tahu, di mana itu adalah membimbing, menuntun. Nah, ini bisa juga diartikan adalah ini ya, kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Ada sesuai dengan pendapatnya ahli Fleider, yaitu menjelaskan di mana adanya sebuah pola yang tergambarkan. Nah, tergambar dari apa? Antara individu yang telah menggunakan oleh wewenang, kemudian digunakan untuk mempengaruhi sekelompok orang dengan tujuan orang-orang yang bekerja sama. Nah, itulah yang dimaksud dari kepemimpinan ya. Jadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang perlu kalian ketahui, di mana ada pemimpin yang baik. Nah, kalau pemimpin yang baik otomatis meliputi 3 aspek, misalkan melibatkan orang lain, peserta seperti pengikut bawahannya atau anggota-anggota kelompok, dengan adanya kesediaan mereka menerima sebuah arahan dengan tujuan yang dicapai. Nah, kemudian selanjutnya di sini kepemimpinan ini mencakup misalkan kekuasaan tidak sama di antara pemimpin oleh para kelompok, walaupun setiap anggota memiliki kuasa di dalam organisasi, tetap kekuasaan itu di tangan pemimpin ya. Jadi organisasi cenderung lebih tinggi. Jadi misalkan ada yang ini ya, yang dominan anggota, tetapi kekuasaan sepenuhnya itu yang memutuskan adalah pemimpin. Jadi terakhir kali kepemimpinan menggunakan kekuasaannya, maka pemimpin haruslah memiliki kewajiban memilahkan etika-etika ya yang untuk mengambil keputusan. Nah, jadi pemimpin itu sangat penting ya. Nah, karena mempunyai alasan. Misalkan discussion maker. Discussion maker itu misalkan pemimpin yang hadir mengambil keputusan jadi bagian terpimpin dalam kepemimpinan ini, apalagi kepemimpin ini melakukan fungsi dari perencanaan keberlangsungan organisasi. Nah, kemudian yang kedua adanya sebuah guide dalam mencapai tujuan. Jadi seorang pemimpin menjadi seseorang itu menuntun anggotanya tetap berada dalam jalur sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi kepemimpinan ini hadir untuk mencapai tujuan dengan tujuan yang tepat, efisiensi. Dengan adanya pemimpin, maka anggota diarahkan dan disatukan dalam satu pedoman. Kemudian yang selanjutnya di sini menghadirkan solusi ya. Jadi alasannya pemimpin itu menghadirkan solusi. Menghadirkan solusi bagaimana? Acap kali seorang pemimpin ini mempunyai dinamika ya. Jadi tak jarang menimbulkan gesekan antara anggotanya misalkan. Jadi jarang
masalah itu hadir dari pihak eksternal, tetapi seorang pemimpin ini hadir menghadirkan solusi dengan mereka. Walaupun solusi datang bisa dari sebuah musyawarah antara anggota, tapi kembali lagi adanya discussion maker tetap menjadi peran pemimpin. Jadi untuk pemimpin haruslah memiliki sudut pandang pengetahuan yang luas dibandingkan anggotanya. Kemudian yang terakhir di sini adalah memotivasi anggota. Jadi anggota tak jarang juga merasakan demotivasi karena adanya banyak hal. Misalkan seorang pemimpin seyogyanya bisa menjadi sosok yang membangkitkan kita semua, misalkan karena kembali lagi apalagi anggota ini tidak memiliki hasrat mencapai tujuan, maka sistem sulit untuk mencapai tujuan bersama. Oke, saya lanjutkan lagi di sini mengenai kepemimpinan. Nah, ini juga ada pendapatnya dari Wrin and Co pada tahun 93 di mana tujuannya di sini adalah mempengaruhi, kemudian adanya antusias di sini di mana antusias untuk bekerja untuk mencapai tujuan. Kemudian ada juga pendapatnya Hergel dan Sloku pada tahun 92 di mana pemimpin ini mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain guna untuk mencapai tujuan. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi ada mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi. Nah, jadi seperti yang keempat tadi. Nah, di sini ada dasar prinsip-prinsip prinsip-prinsip dari pemimpin. Misalkan adanya pelajaran, adanya diskusi musyawarah, adanya contoh, adanya adil. Nah, ini sudah saya tuliskan di mana seorang pemimpin memberikan pelajaran, edukasi bagi diri dan lingkungan pengikutnya. Kemudian yang kedua, diskusi musyawarah atau dikenal dengan proses learning Jadi yang maksudnya ini adalah efektif dengan diskusi musyawarah. Proses ini proses sharing ini antara pimpinan misalkan maupun dengan pengikut yang menjadi kemampuan. Nah, kemampuan di sini misalkan seorang pemimpin memahami orang lain dengan yang baik. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kita mengenal adanya pemimpin ini sebagai contoh. Contoh ini maksudnya pemimpin yang efektif biasanya menjadi idola idola bagi pengikutnya secara individu, kelompok. Nah, misalkan dari sikap, dari sikap itu biasanya menjadi contoh misalkan. Nah, kemudian selanjutnya di sini yang terakhir yaitu adil. Jadi tidak boleh memihak sebelah. Jadi prinsipnya ini, adil ini mampu mempertahankan kepemimpinannya di hadapan orang lain, pengikutnya, serta dengan prinsip adil seseorang ini, pemimpin ini mampu memberikan ketentraman, kepuasan bagi anggotanya. Jadi tidak di belakang istilahnya tidak grundel gitu jadi legowo dengan pendapatnya tadi. Nah, misalkan seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Dari 4 tadi sudah kalian ketahui prinsip dasar pemimpin. Nah, ini juga lagi ada misalkan pemimpin yang adanya kebebasan, ada kreativitas. Nah, ada juga hati, ada empati, ada memanfaatkan potensi. Di mana di sini maksudnya kebebasan untuk kreativitas. Nah, misalkan ada perasaan yang bebas, pengikut menuntut, pemimpin itu memberikan suasana untuk mewujudkan kenyamanan. Kenyamanan misalkan bagaimana? Jadi keputusan tersebut tidak menimbulkan risau, tidak menimbulkan galau, tidak menimbulkan cemas. Nah, jadi tenang. Nah, inilah yang dimaksud pemimpin. Kemudian yang selanjutnya ada hati. Hati ini maksudnya pemimpin tidak memiliki memiliki hati nurani yang baik, tidak membuat kacau malah. Nah, ini ada pemimpin yang baik jadi memiliki hati nurani, menyebarkan pengikutnya ini tidak tertekan, tetapi menyebutkan pengikutnya itu merasa
enak gitu ya dengan kepemimpinan tersebut. Maksudnya enak ini enak kepemimpinannya ya. Kemudian empati. Empati ini maksudnya apa? Empati ini di mana pemimpin mampu memahami kondisi anak buah, pengikutnya, kemudian menumbuhkan keinginan dirinya bagaimana memberikan yang terbaik yang dipimpinnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita memahami potensi. Potensi ini ada 4 hal ya, misalkan ada intelektual, capital soft, capital fisikal, capital atau dikenal dengan physical capital, kemudian social capital. Nah, di sini maksudnya apa? Agar mampu mengoptimalisasi sebuah potensi. Jadi maka seorang pemimpin di sini dituntut memahami potensi ya. Potensi di sini maksudnya potensi yang dimiliki beserta kecenderungan ketantangan yang dihadapi. Oke, saya lanjutkan lagi. Dari mata kuliah ini ya tentang kepemimpinan organisasi. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kalian ketahui, ada tipe dari pemimpin ya. Tipe dari pemimpin ini ada tipe kepemimpinan klasik misalkan. Nah, di mana ada klasik ini ada ini ya. Ada klasik ini di mana ada boss centered leadership, kemudian ada ini boss centered ini ya, ini sudah saya gambarkan di sini. Kemudian ada juga subordinate centered leadership. Nah, jadi di sini adanya kalau boss centered di sini otoritas oleh manajer ya. Jadi manajer mempunyai otoritas yang sangat besar ya, seperti kalian lihat di sini. Kemudian kalau ini wilayahnya bebas ini adalah bagi bawahannya. Jadi sebagian ini bagi bawahannya. Kemudian saya lanjutkan di sini kok kenapa seperti ini? Karena di sini manajer ini sebagai otokratis ya, otokratis. Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah demokratis. Kemudian yang selanjutnya ini adalah partisipatis, pemimpin yang partisipatis. Oke, saya jelaskan mengenai manajer yang otokratis. Di mana di sini karakter manajer ini yang otokratis ini pada dasarnya akan memberikan tahu ya karyawan yang dilakukan, masukan karyawan tidak dibutuhkan, kekuasaan ya, maksudnya di sini kekuasaan di sini kalau adalah kekuasaan dan wewenang yang berada di tangan manajer. Kemudian kita lanjutkan mengenai demokratis. Nah, demokratis itu apa? Di sini maksudnya manajer mempertahankan otoritasnya karena mereka ini melihat sebagai peran pembuat keputusan akhir, dan manajer di sini jauh lebih mungkin untuk berbagai informasi secara aktif, misalkan meminta masukan misalkan. Nah, oke, saya lanjutkan. Tadi sudah mengenal yang demokratis ya. Sekarang kita mengenal adanya partisipatif. Nah, di sini pemimpin ini membiarkan individu, kelompok yang membuat keputusan, kemudian hanya memberitahu pemimpin apa keputusannya. Nah, itu tadi ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai ini, kepemimpinan kontemporer ya. Kepemimpinan kontemporer itu maksudnya apa? Nah, ini ada, maaf ini dulu deh, tipe kepemimpinan ini dulu. Tipe kepemimpinan ini ada kepemimpinan transaksional, ada transmasional ya. Kemudian kita masuk ke transaksional dulu sebelum masuk yang lain ya. Transaksional ini, kepemimpinan transaksional ini di mana adanya ini ya, kepemimpinan ini adalah yang berfokus pada ini ya, berfokus pada serangkaian transaksi. Nah, sesuai dengan katanya tadi, transaksional. Jadi berfokus pada serangkaian transaksi. Mereka menjelaskan tugas dengan reward, dengan payment dalam mencapai tujuan. Nah, pemimpin transaksional ini percaya bahwa termotivasi oleh reward. Misalkan saya lembur hari ini, saya akan mendapatkan upah lebih. Saya bekerja giat,
saya menemukan ide-ide baru, nah akan mendapatkan reward, misalkan hadiah tahunan, misalkan THR dan sebagainya. Payment, jadi reward atau dikenal dengan payment. Jadi para pemimpin ini memberikan instruksi yang jelas kepada siapa? Para pengikutnya tentang apa yang diharapkan. Ketika harapan mereka terpenuhi atau imbalan yang diperoleh, sedangkan ia gagal, pengikutnya akan mendapatkan hukuman. Misalkan sering datang terlambat, maka akan mendapatkan hukuman, teguran. Akan mendapatkan surat cinta, misalkan surat cinta teguran ya maksudnya, peringatan. Kemudian tidak digaji selama 1 hari karena terlambatnya lebih 1 jam, misalkan seperti itu. Jadi akan menjadi takut atau cedera. Kemudian selanjutnya yang warna biru ini transformasional. Nah, transformasional di sini di mana merupakan pemimpin yang menyebabkan siapa? Perubahan individu dan sistem sosial, menciptakan perubahan yang berharga, jadi dan positif ya. Jadi pengikut dengan tujuannya yang aktif ya, aktif. Tujuan ini aktif, akhir mengembangkan pengikutnya menjadi pemimpin yang meningkatkan motivasi dari moral dan kinerja pengikutnya melalui berbagai mekanisme. Kemudian kepemimpinan transformasional ini juga akan menjadi teladan. Teladan siapa? Bagi pengikutnya, misalkan pengikutnya ini berani mengambil pekerjaan yang lebih besar dan menantang, memahami kekuatan, kemudian kelemahan dari pengikut sehingga pemimpin dapat menyesuaikan pengikut tersebut. Nah, oke ya. Kedua tersebut sudah saya jelaskan. Saya lanjutkan lagi mengenai selanjutnya mengenai elemen-elemen. Nah, di sini ada 4 elemen ya dari transformasional. Nah, elemen yang pertama adanya individualis konsideran. Yang kedua, intellectual stimulation. Yang ketiga, impressional motivation. Yang keempat yaitu individualis influencer. Nah, ini apa maksudnya? Nah, di sini maksudnya yang pertama, pemimpin memberikan kebutuhan setiap pengikutnya, bertindak sebagai mentor atau pelatih untuk mengikut dan mendengarkan keprihatinan kebutuhan pengikutnya. Misalkan pada hari raya harus ada THR misalkan, jadi mendengarkan kebutuhannya untuk kebutuhan hari raya tersebut. Jadi kita mendengarkan keprihatinan seorang pemimpin bawahan ya atau pengikut. Misalkan masuknya jam 8, jadi kalau jam 7 kan kebanyakan kesibukan jalanan macet misalkan. Nah, kemudian yang kedua, intellectual stimulation. Pemimpin merangsang mendorong kreativitas kreativitas dari pengikut. Jadi misalkan Anda mempunyai kreativitas, menemukan ide-ide baru, nah ini didorong, jadi biar lebih maju lagi, kreativitasnya lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, impressional motivation, di mana pemimpin mengaktualisasikan sebuah visi, memberikan inspirasi kepada pengikutnya. Jadi pemimpin di sini mempunyai inspirasi, motivasi yang menantang ya. Jadi pengikut ini memiliki standar apa? Mengkomunikasikan yang optimal tentang tujuan masa depan, memberikan arti setiap tugas. Nah, kemudian yang terakhir adanya idealis influencer. Jadi di sini memberikan teladan, perilaku, memahami kebanggaan, kepenghargaan, kepercayaan. Nah, seperti ini ya, ada itu ya, pemimpin itu ada ing ngarsa suntulodo ing madya mangunkarsa. Nah, ini apa maksudnya? Nah, jadi di sini di dalam maksudnya dari kata-kata tersebut kok ada ing ngarsa suntulodo ing madya mangunkarsa, itu maksudnya di sini
Engarso itu seorang pemimpin mampu melalui sikap dan perbuatan menjadi dirinya ini adalah pola anutan, ikutan, tauladan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini adalah yang dimaksud ing ngarsa. Kalau ing madya mangunkarsa berarti di mana seorang pemimpin harus mampu mengembangkan semangat berswakarsa, berkreasi orang-orang yang dibimbingnya dan mampu membangun semangat tersebut. Kemudian tutwuri handayani, di mana seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Nah, oke ya, itu tadi 4 elemen dari kepemimpinan transformasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini, gaya dari pemimpin. Nah, gaya dari pemimpin ini ada otokratis dan ada partisipatif. Nah, apa sih gaya otokratis? Apa sih partisipatif? Mari kita buka bersama ya. Nah, di mana gaya otokratis paling sudah tidak asing ya dengar kata otokratis. Otokratis ini dapat digunakan kebijakan, misalkan kebijakan dalam keadaan kritis, darurat. Ketika yang kedua, misalkan alasan logis ya. Alasan logis ini misalkan pesanan mendadak sehingga proses produksi mesti dikebut jangka waktu yang singkat, misalkan menjelang akhir tahun, menjelang hari raya, pesanannya banyak maka harus ada lembur misalkan. Kemudian yang ketiga dari gaya otokratis ini berhadapan dengan karyawan yang terlatih ya, karyawan yang tidak terlatih dan tidak terampil. Jadi kita harus mengambil langkah ya, jadi langkah yang dibuat misalkan. Nah, ya. Kemudian yang kedua dari kriteria pemimpin ini adalah gaya partisipatif, di mana ini lebih digunakan ketika hasilnya lebih penting bagi karyawan daripada pimpinan. Yang kedua ini ketika karyawan lebih paham tentang masalah daripada pimpinan. Jadi kalau masalah di lingkungan produksi yang tahu otomatis kan karyawan ya. Pimpinan tidak tahu, kita hanya tahu teknisinya aja, misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika karyawan meningkatkan dan mengembangkan keterampilan mereka. Kemudian yang keempat, ketika membutuhkan banyak kreativitas. Nah, disinilah yang dimaksud dengan gaya partisipatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, dari kelebihan yang dimiliki. Pemimpin itu mempunyai 4 kelebihan. Apa? Yang pertama ini adalah kapasitas. Nah, yang kedua prestasi atau achievement. Yang ketiga tanggung jawab. Yang keempat adalah partisipasi. Yang terakhir kelima adalah status. Oke ya, saya kupas mengenai yang pertama, mengenai kapasitas, di mana ada kecenderungan kedewasaan ya, kecenderungan kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, verbal facility ya, kemudian keaslian ya, keaslian dan kemampuan menilai. Jadi ini yang dimaksud dengan kapasitas. Kemudian prestasi atau achievement ini di mana gelar kesarjanaan, misalkan ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga, atletik dan sebagainya. Misalkan nanti kalian sudah sarjana kan ada gelar sarjana. Kemudian tanggung jawab, yang ketiga tanggung jawab ini adalah mandiri, berinisiatif, tekun, ulet ya. Kemudian ada agresif, punya hasrat untuk unggul. Kemudian partisipasi, di mana aktif memiliki sosiabilitas yang tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerja sama dan mudah menyesuaikan dan punya rasa humor. Jadi tidak hanya tegang, tidak hanya kaku, tapi dia punya rasa humor. Misalkan hari ini masih pagi kan misalkan, atau bagaimana kabarnya, say hello kalau ada bawaan itu kan bagus ya.
bagaimana putranya sehat, misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adanya status. Status ini memiliki kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi dan populer dan tenar ya. Jadi misalkan punya status ya yang lebih, kedudukan ekonominya, populernya. Nah, oke, saya lanjutkan mengenai kepercayaan. Ya, kepercayaan di sini di mana adanya komponen kerjasama ya. Komponen yang paling penting kepemimpinan ini di lingkungan tempat kerja. Kemudian yang kedua, kepemimpinan ini hilang rusak dalam suatu hubungan akan sangat sulit ya diperbaiki. Jadi kalau orang percaya, misalkan sudah percaya sekali, udah simpatik sekali, tiba-tiba ada gosip yang tidak sedap atau ada ini ya, pemimpin yang bertingkah tidak bagus misalkan atau kesalahan, nah akan hilang seketika karena kepercayaan tersebut, misalkan karena keuangan tidak beres. Nah seperti itu. Nah di sini makanya pentingnya kepercayaan. Kenapa? Karena kepercayaan ini sangat dibangun sesuai dengan pendapatnya Cook dan Goldsmith ya, tahun 2005, di mana menunjukkan rasa saling menghargai, menjaga komitmen termasuk komitmen menjaga kerahasiaannya, bersikap konsisten yang dilandaskan dalam tindakan serta tindakan di sini secara umum dan bagaimana memperlakukan orang lain. Kemudian kepercayaan ini juga kepercayaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Kemudian juga di dalam kepercayaan ini tunjukkanlah kepedulian, kesejahteraan orang lain. Di dalam kepercayaan juga ini ya, fokus dalam hal-hal yang mempengaruhi orang lain. Kemudian di dalam kepercayaan juga akui kesalahan. Misalkan pada hari ini saya mohon maaf karena lagi teledor, maka saya kurang fit kesehatan, misalkan seperti itu ya. Nah jadi mengakui kesalahan ya, jangan sampai gengsi mengakui kesalahan sebagai seorang pemimpin. Yang terakhir, usahakan fleksibel dan kreatif saat menyelesaikan masalah. Jadi saat menyelesaikan masalah jangan berat sebelah, jangan kaku. Nah disitulah timbul kepercayaan ya. Oke, jadi kita harus fleksibel ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Nah, di sini sudah saya jelaskan ada 5 ya. Yang pertama ini pemimpin ini ya merupakan anggota yang baik dalam organisasi. Jadi mempunyai reputasi yang baik. Juga ini ya, reputasi dari anggota, dari lingkungan juga baik. Nah, itulah merupakan ini ya, anggota yang tergolong baik, maka menjadi pemimpin. Terus kemudian memahami kapasitas masing-masing. Jadi kapasitas saya ini toh, kemampuan saya ini, misalkan bagian keuangan, bagian produksi, bagian manajemen, tahu kemampuannya. Kemudian yang ketiga, mahir ya, mahir berinteraksi dengan anggota, lingkungannya. Jadi orang ini adalah luwes ya, luwes itu bisa menyesuaikan diri, fleksibel. Nah, kemudian yang ketiga, bekerja. Bekerja apa? Bekerja menciptakan iklim kerja yang toleransi, kreatif, inovatif. Jadi di sini ditunjukkan iklim kerja itu tidak malas-malesan, mempunyai sikap saling menghargai, kemudian ada kemajuan inovatifnya ya. Yang terakhir yaitu mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan ini dari anggota, peran aktif dan formulasikan berbagai macam pekerjaan dan aktivitas. Jadi dari anggota juga percaya, jangan sampai kepercayaan tersebut tidak ada dari anggota. Terakhir adanya pemimpin yang efektif. Bagaimana pemimpin yang efektif? Nah ini ya, pemimpin yang berjiwa pendidik, pemimpin yang berjiwa ini ya, pengajar. Kalau pendidik otomatis ya membentuk anggotanya, adanya independensi atau memiliki realisasi jati diri berdasarkan bagi setiap individu. Yang ketiga, kontinuitas ya, jadi mampu memotivasi organisasi, mampu bertahan dan berkembang dalam kerangka jangka panjang. Kemudian yang kedua,
Kalau pemimpin berjiwa pengajar, otomatis ya membangkitkan pengetahuan atau kemampuan mempertajam obsesi yang tinggi, misalkan seperti itu. Kemudian juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas di organisasi tersebut ya, dan kepemimpinan. Kemudian selanjutnya yaitu mengarahkan, yaitu adanya kompetensi anggota dalam rangka mencapai tujuan. Jadi mengarahkan hal yang baik ya. Itu yang dimaksud dari pemimpin. Jadi misalkan di sini ya, misalkan di dalam mengambil keputusan kita harus memperhatikan misalkan kepemimpinan, motivasi, komunikasi, interaksi, pengambilan keputusan, misalkan penentuan tujuan, pengendalian. Nah, itu sangat penting ya, ada pengendalian itu ya. Terus kemudian kinerjanya. Nah, oke. Saya rasa cukup ya pertemuan hari ini ya. Pertemuan hari ini cukup ya mengenai kepemimpinan. Tadi kalian sudah tahu intinya di sini, di mana di dalam pemimpin ini kita adanya sikap yang memberikan contoh atau toladan ya. Toladan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara tadi ya, ing ngarsa suntulodo ing madya mangun karso ya. Jadi di sini pemimpin itu yaitu ini ya, bagaimana memberikan instruksi tugas yang mudah dari bawahannya dan bagaimana mengkomunikasikan kebijakan organisasi atau perusahaan, semua unsur di dalamnya ini, bagaimana kemudian frekuensi komunikasi pemimpin bawahannya. Nah, kemudian mengembangkan motivasi bawahannya untuk menggugah apa? Daya gerak mereka dan bekerja lebih giat. Nah, itulah yang dimaksud dari pemimpin ya. Oke. Saya cukup ya mengenai kepemimpinan ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga mengenai jadi pemimpin ada beberapa yang perlu diketahui ya di dalam kepemimpinan ini. Ada misalkan kalian nanti baca buku, kok ada kepemimpinan ini Bu, misalkan ada kepemimpinan ada teori interaksi dan harapan atau interaction expectation teori, misalkan itu berasumsi semakin banyak interaksi dan partisipasi dapat dalam kegiatan bersama, semakin meningkat perasaan saling menyukai, saling menyenangi satu sama lain dan semakin memperjelas pengertian atas norma-norma kelompok. Misalkan kalian dengar kata teori humanistik di mana berasumsi bahwa ini ya, seorang pemimpin dikatakan berhasil bisa mengelola suatu organisasi jika ia mampu memberdayakan orang-orang di dalamnya. Misalkan ada teori yang dikatakan teori exchange teori atau tukar menukar. Nah, di mana di sini adanya teori yang berasumsi adanya interaksi sosial ya. Jadi menggambarkan tukar menukar di mana anggota kelompok memberikan kontribusi, pengorbanan mereka sendirilah yang menemani imbalan ya, pengorbanan kelompok misalkan anggota. Nah, proses ini sesungguhnya menekankan pada give and take ya. Jadi pemimpin dan yang dipimpin. Kalau ada kata ini teori kepemimpinan psikonalisis, maksudnya di sini di mana seorang berperilaku karena ingin memenuhi kebutuhan bawahannya, sadarnya kebutuhan bahkan tidak disadari yang bersangkutan seorang pemimpin berperilaku tertentu barangkali karena untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan bawahannya. Tetapi sering ini ya, tetapi di sini barangkali ini mengkomposasikan misalkan sesuai dengan kepribadian yang frustasi ya. Di sini itu ya psikoanalisis ya. Oke ya, itu tadi yang sudah selesai ya pertemuan ke-13.
mengenai kepemimpinan organisasi. Saya rasa cukup pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Semoga mata kuliah pertemuan yang ke-13 ini bermanfaat untuk kalian semua. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.